Shalom semuanya. Ya, aku sebelumnya kita mulai aku mau sapa salam dulu buat semua teman-teman, buat semua kawan-kawan yang ada di rumah. Ya, pasti kalian dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang makin gemuk karena tidur mulu ya kan. Ya ada juga yang udah tadinya cantik malah makin cantik, ya nggak asik gara-gara perawatan mulu kan, maskeran, suruh beli masker buat ini malah beli masker muka, ya enggak. Yang ganteng malah makin ganteng, ya yang jelek malah makin itu ganteng juga. Ya, kita jumpa lagi di Ibadah PMK online yang ketiga. Bahwa teman-teman semua udah tahu kenapa kita bikin online, ya karena beberapa hal melihat kondisi negara kita ini, tapi tidak membuat diri kita itu jadi putus asa, tidak membuat diri kita itu semakin jauh sama Tuhan, tidak membuat diri kita itu gimana ya, makin gak peduli. Tapi seharusnya sikap yang kita ambil adalah kita selalu peduli, kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kita, dalam setiap hidup kita. Aku mau ajak teman-teman untuk beribadah bersama. Kita mau tinggalkan semuanya dulu, kita tinggalkan sejenak segala sesuatunya. Kita saat teduh. Kita mau angkat pujian. Bapa, sentuh hatiku. Kita percaya Tuhan menyentuh hati kita. Katakan betapa aku mencintaimu Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari Tuhan, betapa ku menyadari, oh, di jalan hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, semua katakan Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan betapa ku menyadarimu Tuhan. Betapa aku menyadari Jesus di dalam hidupku ini. Kau selalu memberi
jalan terbaik. Oleh karena kasih, katakan Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh Jesus, Yesus. Satu dalam doa. Tuhan, benar Tuhan, Kau selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Kau menyentuh hati setiap kami Tuhan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, pada masa-masa sekarang ini Tuhan, pada siang hari ini Tuhan, kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau ibadah Tuhan. Minta pertolongan hanya kepadamu Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau yang terus beracara Tuhan, Engkau yang terus berpegang teguh Tuhan, Engkau yang hadir di setiap kami Tuhan. Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah-Mu tercurah atas kami Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Ya, shalom semuanya. Ya, kita mau bersemangat-semangat ria. Aduh sakit. Yang sakit buat Tuhan, amin. Kita mau bersenang-senang ria. Kita mau angkat pujian di badai topan dunia. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pada perlindungan teduh. Kita ulang dari awal ya. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus, ya Yesus, gunung batu di dunia, dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Yeah. Puji nama Tuhan, amin. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Saatnya kita mau mendengar apa kata Tuhan dalam hidup kita, amin.
siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Shalom teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua masih dalam perlindungan Tuhan, masih diberikan kesehatan dan kemampuan selalu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas setiap penyertaan-Mu saya pada hari ini Tuhan. Kami bilang Kau baik ya Bapa, terdapat baik dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami ingin mendengar sebagian dari firman-Mu. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita ambil Alkitab kita masing-masing. Kita akan baca sama-sama firman ini. Firman hari ini tulis dalam Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Yang berjudul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu?" 39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. 41. Dan ketika mereka belum percaya
Karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. 43. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. 48. Kamu adalah saksi dan semuanya ini. Dari semuanya ini. 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tema kita hari ini adalah faith and belief, di mana artinya iman dan kepercayaan. Apa sih itu iman? Oke. Iman itu adalah keyakinan dalam hati kita. Sedangkan kepercayaan adalah kemauan seseorang untuk bertumpu pada sesuatu di mana ia memiliki keyakinan pada sesuatu tersebut. 1 minggu yang lalu kita memperingati tentang kematian Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung. Kita melihat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus, dia disiksa, dia disalibkan, dia ditusuk sampai tubuhnya banyak mengeluarkan darah demi saya dan saudara semuanya. Kita melihat bahwa kasih Yesus itu sangat besar ketika dia mengorbankan tubuhnya, dia berela mati untuk kita semua. Tidak ada satupun orang yang mampu seperti Tuhan Yesus. Ketika orang ada yang bilang, aku mengasihi kamu, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu, belum tentu orang itu mau mengorbankan diri mereka untuk digantikan, nyawa mereka untuk dilenyapkan untuk seseorang yang mereka sayangi atau kasihi. Oke, di ayat firman ini di Lukas 24 ayat 36 sampai 49, di sini tuh Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Di mana ketika dia menampakkan dirinya itu setelah dia mati dan dia bangkit di hari ketiga, dia menampakkan dirinya, semua murid-muridnya itu pada bingung, pada takut, bahkan mereka menganggap kalau Tuhan Yesus itu hantu gitu. Siapa orang yang percaya ketika dia melihat seseorang meninggal dan 3 hari kemudian dia lihat lagi orang tersebut, pasti dia berpikiran, ih ini nggak mungkin ada, ini pasti cuma khayalan, ini pasti hantu yang menyerupai orang itu. Padahal Yesus jelas bilang dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Ketika dia nampakkan kepada murid-muridnya pun murid-muridnya tetap tidak percaya. Di sini sama seperti kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan masalah dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memberikan percobaan dalam kehidupan kita, kadang kita takut, kadang kita ragu, kadang kita bilang, Tuhan nggak mungkin, Tuhan nggak mau. Bahkan seringkali kita menyalahkan Tuhan, Tuhan kenapa aku, kenapa harus saya, kenapa nggak orang lain. Ketika 2 tahun yang lalu papa saya meninggal, saya pun mempertanyakan hal yang sama Tuhan. Tuhan kenapa aku, kenapa harus papa aku, di luar sana masih banyak papa-papa yang jahat, papa yang nggak peduli sama keluarganya, yang nggak peduli sama anak-anaknya, yang nggak mau tahu tentang keadaan istrinya. Sedangkan papaku itu orang yang baik. Papaku tuh nggak bisa ngelihat keluarganya susah, papaku tuh nggak bisa ngelihat anaknya tuh minta sesuatu dan tidak dikasih sama dia. Gimana pun caranya dia harus kasih semuanya itu. Papaku tuh orang yang bertanggung jawab, Tuhan. Ada banyak orang-orang di luar sana yang menginginkan papanya itu nggak ada karena saking jahatnya, saking nggak pedulinya sama semua keluarga. Tapi kenapa harus papaku? Pertanyaan itu berulang-ulang terus ada di pikiran aku. Kenapa, dan kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa? Aku takut untuk memulai kehidupan aku tanpa papa aku. Aku bingung. Tuhan gimana? Nanti kuliahku, kuliah kakakku gimana? Sekolah adik-adikku gimana? Mamaku gak kerja Tuhan. Siapa yang bakal membiayai kami? Pasti ada timbul pertanyaan-pertanyaan yang mulai meragukan atas setiap kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Padahal
Dulu waktu kita lahir ke dunia ini, kita di kandungan 9 bulan, dikandung oleh ibu kita masing-masing. Kita lahir ke dunia ini, kita menjadi bayi, balita, batita, hingga remaja sampai sekarang dewasa. Pasti banyak hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pasti banyak masalah yang Tuhan berikan. Tapi kenapa sampai pada hari ini pun kita tetap nggak percaya, kita tetap meragukan setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Kenapa gitu? Padahal Tuhan sendiri bilang di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Kita harus mengimani setiap firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena setiap masalah yang kita lewati dalam kehidupan kita, setiap ketakutan yang kita lewati, sebenarnya jawabannya semua ada. Tuhan tulis semuanya di sini. Tuhan mau kita baca ini. Tuhan mau kita menemukan sendiri jawabannya. Jelas ada. Tapi kadang kita tuh menjadi manusia-manusia tuh yang gak mau dengar-dengaran, yang keras kepala, yang kepala batu. Itulah yang mungkin menyebabkan kita berpikiran, kenapa sih masalah gue gak kelar-kelar gitu. Tuhan, apalagi ini? Kemarin baru selesai satu masalah, timbul lagi masalah ini, harus lagi gue nyobain ini dan ini segala macamnya. Kita mulai meragukan, teman-teman. Kita mulai nggak percaya. Kita mulai tanya, Tuhan, kemarin baru satu yang lewat. Kenapa nggak kasih gue jeda dulu waktu nih untuk gue menikmati kehidupan gue tanpa masalah ya, teman-teman. Teman-teman ada di dunia ini untuk masalah-masalah yang harus teman-teman lewati. Teman-teman Tuhan hadirkan dalam dunia ini. Tuhan mau tahu seberapa kuat teman-teman menjalani masalah bersama dengan Tuhan di dalamnya. Kenapa kita berpikiran kayak, Tuhan gak mampu, Tuhan gak mau, aku takut, aku gak bisa. Padahal jelas di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 1 ayat 37 Tuhan bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita takut, ketika kita ragu, ketika kita bimbang, kita meragukan kasih Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Tuhan udah menderita, Tuhan udah disalibkan, Tuhan udah menebus dosa teman-teman dan saya di kayu salib. Tuhan bilang kayu salib sudah selesai. Apa maksud itu? Dosa kita udah selesai. Seharusnya ketakutan kita sudah selesai, keraguan kita sudah selesai. Tuhan buktikan semuanya di kayu salib. Apalagi yang kurang, teman-teman? Iman kita yang kurang, kepercayaan kita kepada Tuhan yang kurang. Segitu banyak Tuhan kasih, segitu banyak Tuhan tampakkan dalam kehidupan kita, tetap kurang, tetap tidak percaya, tetap kurang yakin. Kalau Tuhan bisa bilang langsung ke kita, Tuhan pasti bilang, apalagi yang harus aku kasih kepada kamu, apalagi yang harus aku perlihatkan kepada kamu. Kenapa kamu tetap tidak percaya? Ketika ada masalah yang kita lewati dalam kehidupan kita, dan ketika masalah itu sukses kita selesaikan bersama Tuhan di dalamnya, pernah gak kita mengkaji ulang, teman-teman? Kenapa nih saya bisa menghadapi semua masalah ini dan selesai? Pernah gak teman-teman pikirin? Teman lihat-lihat lagi. Pernah gak teman-teman? Dan teman cat gitu, oh tuh aku menghadapi masalah ini ternyata solusinya, ini solusinya, ini solusinya, dan selesai. Maka ketika ada masalah datang kembali ke depan teman-teman, teman-teman bisa menghadapinya, menyikapinya seperti apa, teman-teman bisa. Tapi yang mau aku kasih tau teman-teman sekalian, sebenarnya setiap masalah kita itu jalan keluarnya dari sini. Ada di doa, pujian penyembahan nama Tuhan, dan baca Alkitab. Itu sumber kekuatan yang Tuhan sudah berikan nyata kepada kita masing-masing. Kembali lagi di dalam Lukas 24, di ayat terakhir 49 ini Tuhan bilang kayak gini,
dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Apa arti di dalam ayat 49 ini, teman-teman? Tuhan itu mau kita bertahan di dalam kehidupan kita ini sampai Tuhan menetapi setiap janjinya kepada kita. Tuhan mau setiap kehidupan yang Tuhan berikan saat ini kita pergunakan, nggak kita sia-siain, sampai kita mengerti betul apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sampai kita mengerti bahwa kita ada di dunia ini bukan cuman untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, tapi untuk menjadi berkat untuk orang lain, bukan cuman untuk dimengerti sama Tuhan. Tuhan, ini aku tuh ciptaan Tuhan. Tuhan selalu tahu apa yang aku mau, apa yang aku butuh dan segala macamnya. Tapi Tuhan mau kita mengerti, kita menjadi contoh untuk orang lain, kita menjadi terang, menjadi berkat di mana kita berada. Tuhan tuh mau setiap kali kita ditempatkan di suatu tempat, orang lain bilang kayak gini, kenapa ya setiap kali ada kamu bawaannya sukacita? Kenapa ya setiap kali ketemu sama kamu masalah aku tuh, beban aku tuh kayak berasa berkurang? Itu tandanya kehidupan teman-teman sudah menjadi berkat untuk orang lain, sudah bisa menjadi contoh untuk orang lain. Aku setiap kali aku ada masalah, setiap kali aku diberikan Tuhan pencobaan gitu, Tuhan tuh nggak kasih aku untuk berlarut, untuk mikirin ini masalah aku, ini yang harus aku lakuin, ini kesalahan aku dan segala macamnya. Tuhan langsung kasih sesuatu hal, seseorang, Tuhan langsung kasih orang, tiba-tiba datang sama aku terus dia bilang, aku mau curhat dong, aku punya masalah ini dan segala macamnya. Terus aku yang dengan masalahku yang nggak sebegitu besarnya, kayak Tuhan tuh suruh aku pikir, nih masalah kamu nih, ini masalah orang lain nih. Aku disuruh urusin masalah orang lain. Karena aku bilang, Tuhan, aduh cukup dong, masalah aku ini belum selesai. Masalah aku ini tuh belum aku ketemuin jalan keluarnya. Tapi karena dari orang lain tuh Tuhan bekerja. Tuhan kasih orang lain datang curhat, nangis ini dan segala macamnya, ini begini. Pikiran terbuka. Kita kasih masukan, nasihat. Selesai, orang itu pulang, orang itu suka kita, orang itu sejahtera. Ketika kita pulang ke rumah, aku disuruh mikir, tadi aku ngomong ini dan segala macamnya kepada orang lain. Waktu aku simpulin, aku tarik lagi, ternyata itu yang aku butuhin dalam masalah aku. Setiap masalah yang kita hadapi, sebenarnya kita tahu jalan keluar itu seperti apa. Sebenarnya kita tahu jawabannya itu apa. Tapi kadang kita tuh pura-pura nggak tahu, pura-pura aduh nggak bukan ini. Tapi ketika orang lain minta solusi, kita kasih tahu dan segala macamnya, kita bacain firman, karena ada tulis ini di sini. Padahal itu sendiri kena ke kita, karena firman Tuhan ini pedang bermata dua, kena ke orang lain dan kena ke kita. Oke, ayat terakhir yang menjadi berkat untuk kita semua ini ada di 2 Korintus 13 ayat 3. Sama-sama dibuka Alkitabnya. Kita baca 3, 2, 1. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Ada amin, saudara? Sekali lagi saya bacain. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Ini salah satu bukti perkataan Tuhan Yesus lagi loh, untuk kita semua. Tengah-tengah masalah yang kita hadapi, tengah-tengah keadaan yang sulit banget bagi kita semua, terutama untuk akhir-akhir ini, untuk masa karantina yang sudah 1 bulan lebih ini, kita tuh disuruh Tuhan untuk bersabar, tenang,
Tuhan masih mau kasih sesuatu dalam kehidupan kita. Tenang, Tuhan mau buktikan lagi kasih dalam kehidupan kita. Kita disuruh sabar. Ketika kita lemah, ketika kita dalam masalah pencobaan kita boleh takut, kita boleh ragu. Itu wajar sebagai manusia. Tapi yang Tuhan mau, kita nggak boleh jauh dari Tuhan. Nggak boleh malah berbalik meninggalkan Tuhan. Nggak boleh malah nggak percaya sama setiap kuasa yang Tuhan punya. Yang Tuhan mau, di setiap masalah pencobaan yang kita hadapi bersama Tuhan. Kita lalui bersama Tuhan. Ketika kita jauh sama Tuhan, masalah kita nggak mungkin selesai. Malah timbul masalah baru. Karena kita menjauhi sumber jawabannya. Kita menjauhi Tuhannya. Padahal jelas jawaban ada di Dia. Ketika kita makin dekat sama Tuhan, kita ketemu semua jawabannya, masalah nggak mungkin selesai. Pasti ada lagi yang lebih tinggi lagi. Tapi ketika kita mau menghadapi bersama Tuhan, sama seperti Dia bilang di kayu salib, sudah selesai. Sudah selesai semua. Maka dari itu teman-teman, saya mau kita merenungkan setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Karena tidak pernah berkesudahan setiap kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Selalu baru setiap hari. Asalkan kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan berpegang pada janji-janjinya, yaitu janji damai sejahtera dan bukan ancaman kecelakaan. Saya harap teman-teman masih tetap bersekutu sama Tuhan. Jangan lupa untuk saat teduhnya, jangan lupa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan jangan lupa untuk membaca setiap kebenaran yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Itu aja dari saya. Semoga kita diberkati untuk firman hari ini. Semoga Tuhan masih memberikan kita kekuatan. Semoga Tuhan juga masih memberikan kita sukacita dan sejahtera untuk menjadi terang dan menjadi berkat untuk orang lain. Oke, segitu firman yang bisa saya sampaikan hari ini. Mari kita berdoa dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas setiap Tuhan masalah dalam kehidupan kami, atas setiap pencobaan-Mu sampai pada hari ini Bapa. Kami mau bilang Bapa, kasih-Mu lebih besar daripada apapun. Kami mau bilang Tuhan, kekuatan-Mu lebih besar daripada segala apapun itu yang mengancam kami hari-hari ini Bapa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, yang mau lebih lagi mengenal siapa Tuhan kami, siapa yang menciptakan kami Bapa, yang mau lebih lagi mengingat setiap kasih-Mu, pengorbanan-Mu di kayu salib Bapa. Kami mau berterima kasih dan mengucap syukur atas segalanya. Kami mau bilang kami gak mau takut lagi Tuhan atas kehidupan kami. Kami mau bilang Tuhan kami lebih luar biasa dari setiap masalah yang kami hadapi Bapa. Untuk itu Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami dalam kehidupan kami. Terus tuntun kami dalam kehidupan kami, karena Engkau satu-satunya jawaban kami di dalam kehidupan kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, berkati dan lindungi kami selalu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, segitu aja firman dari saya. Selamat hari Jumat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Ya, thank you buat Kak Siska buat atas sharing firman Tuhannya. Sungguh memberkati. Semoga semua pelayanan Kak Siska diberkati Tuhan, dan Kak Siska dipakai lebih hebat lagi dalam pelayanan Tuhan. Amin. Ya. Sekarang kita mau angkat pujian. Alasanku. Aku ajak teman-teman semua untuk bersorak-sorai bersama sama Tuhan. Puji Tuhan sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara,
dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita ulang dari awal ya. Katakan apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga. Oh, tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, kita akan membacakan pengumuman. Ya, pengumuman kita hari ini adalah jangan lupa buat semua teman-teman PMK Unsika di Universitas Singapura Bangsa, kita ada konsel setiap Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Ya, bisa menghubungi CP-nya masing-masing, semuanya ada di dalam video ini nanti ya. CP-CP-nya, kontak personnya. Kita di sana bisa sharing, bisa cerita-cerita, kita bisa sharing firman Tuhan, kita bisa pujian-pujian bersama, ya nggak, amin. Nah, bagi yang mau lebih mau curhat lebih dalam lagi, kalian bisa hubungi kontak konseling yang ada di flyer berikut ini ya. Untuk kalian bisa curhat lebih dalam, misalkan kalian mau curhat pergumulan kalian, dan dijamin rahasia 100% ya. Oke, kita akan berdoa syafaat. Kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan. Kami sujud menyembahmu Tuhan. Kami meminta pertolonganmu Tuhan pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami datang di hadapanmu, di depan tahtamu yang kudus Tuhan. Kami ingin menyampaikan setiap syafaat kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pertama kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang pegang teguh Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk kota yang tempat kami berdiam Tuhan, tempat kami menempuh pendidikan Tuhan, yaitu kota Kerawang. Dan tempat kami tinggal Tuhan, yaitu kota Kerawang Tuhan. Engkau yang jamah Tuhan, Engkau yang berkati Tuhan. Dari setiap mara bahaya Tuhan, setiap wabah Tuhan, setiap kuasa jahat Tuhan, Engkau yang tutup bungkus negara dan kota kami tercinta Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, dan Engkau yang cover dengan kuasa darah kudus-Mu Tuhan. Bukan hanya kota Kerawang Bapa, setiap kota yang ada di Indonesia ini Engkau yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk wabah virus COVID-19 ini Tuhan, atau coronavirus Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang hapuskan semua dari Indonesia ini Tuhan, dari dunia ini Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya virus-virus Tuhan, atau kuasa jahat yang dapat mengganggu kami Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang membantu Tuhan, yang mengobati Tuhan, yang menjaga setiap pasien-pasien Tuhan. Kami berdoa buat mereka Tuhan, untuk dokter, para perawat, dan semuanya Tuhan. Engkau yang beracara Tuhan, dan oknum-oknum yang terlibat di dalamnya Tuhan, dalam menjaga keutuhan negara ini Tuhan dari virus corona Tuhan.
Engkau yang berkati, berikan mereka kesehatan Tuhan, berikan mereka fisik yang kuat Tuhan, agar mereka dapat melayani dengan baik Tuhan, seturut dengan kuasa Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap ODP Tuhan dan PDP Tuhan, agar mereka cepat pulih Tuhan, mereka cepat sembuh Tuhan, agar setiap virus yang ada di dunia ini semua cepat hilang Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kebijakan pemerintah seperti PSBB Tuhan berjalan dengan baik di setiap kota-kota Tuhan. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang pegang teguh Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, Engkau yang cover dengan darah kudus-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk perkuliahan kami Tuhan, Engkau yang pulihkan Tuhan agar kami dapat berkuliah seperti biasa Tuhan. Dan pada kondisi saat ini Tuhan, Engkau yang berkati juga sistem kuliah kami yang secara online Tuhan. Bahkan semua kegiatan kami yang mungkin dikerjakan dengan secara online Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang kuduskan, Engkau yang jamah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap anggota PMK yang sakit, yang memiliki pergumulan. Engkau yang berkati, Engkau yang bukakan pintu jalan kebenaran buat mereka Tuhan, karena Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup bagi mereka Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk setiap keluarga kami, Engkau yang cover keluarga kami Tuhan, dan diri kami pun sekaligus Tuhan, dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Engkau yang jauhkan semua kuasa jahat Tuhan di dalam hidup kami. Engkau yang tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dengan pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Engkau yang lindungi kami, Engkau yang jagai kami setiap kegiatan dan setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan yang hidup hanya berasal dari-Mu, segala yang kekal hanya dalam diri-Mu Tuhan. Kami datang menghadap-Mu Tuhan, membawa setiap syafaat kami Tuhan, doa-doa kami, Engkau yang sempurnakan, Engkau yang lengkapi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, thank you semuanya. Ibadah kita udah selesai. Ya, semoga kalian take care di sana. See you guys.